Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mirza Tarmeswara. Jadi, di sini saya akan mau menjelaskan kepada kalian biografi mengenai salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Mau tahu nggak sih siapa yang aku bahas? Yuk, saksikan selanjutnya. Nah, jadi salah satu pahlawan nasional yang ingin aku bahas di sini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi, ia memiliki nama lahir Bendara Raden Mas Darojatun. Ia lahir pada 12 April 1912. Nah, jadi pada saat ia lahir, dia dilahirkan dalam kondisi sudah menjadi bangsawan di keluarga keraton Yogyakarta. Ia dididik secara ketat dalam adat keraton dan diberi pemahaman mengenai pemahaman modern juga. Nah, jadi pada usia 4 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah dikirim ke Belanda dan sekolah dasarnya bernama Hogere Burger School atau yang bisa disebut juga sebagai HBS. Lalu, ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Leiden. Nah, ini termasuk salah satu kampus tertua di Belanda loh. Mau tahu kelanjutannya gimana? Yuk! Nah, jadi dengan pendidikan barat yang ia terima pada saat di Belanda, ia semakin memahami arti dari kolonialisme. Nah, dengan begitu, ia memiliki pemikiran yang terbuka kritis. Nah, karena dengan memahami pemahaman tersebut, ia menjadi salah satu bangsawan yang ingin mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1940, Ayahanda Hamengkubuwono ke-8 dinyatakan meninggal dunia. Jadi, pada saat itu, pada umur yang baru 28 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan menjadi Raja Keraton Yogyakarta yang baru. Nah, pada saat itu, walau ia masih dibilang cukup muda, tetapi ia sudah menunjukkan rasa nasionalis yang besar sekali karena ia mendukung melawan penjajahan dari Belanda dan mendukung kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke peran Sri Sultan Hamengkubuwono pada saat perjuangan kemerdekaan. Jadi, Sri Sultan Hamengkubuwono memegang peran yang sangat besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia ini, dimana setelah 17 Agustus 1945, di mana waktu itu kita proklamasi kemerdekaan, ia dengan tegas menyatakan bahwa ia termasuk salah satu dari Republik Indonesia. Dan pada saat Jakarta diduduki oleh Jepang, ia rela agar wilayahnya, yaitu Yogyakarta, menjadi ibu kota negara pada saat itu. Nah, karena itu dia mendukung aksi rakyat dan pemimpin republik untuk berdiam di bawah perlindungannya. Lalu sebenarnya ia juga memegang kontribusi besar sekali pada saat serangan umum 1 Maret 1945, di mana ia yang merancangnya bahwa Indonesia masih memiliki eksistensi di dunia ini. Nah, karena sikapnya yang tegas, berani, dan pro rakyat menjadikannya sebagai kunci untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ia juga memiliki komitmen yang sangat besar sekali dalam membina generasi muda seperti kita ini. Nah, jadi pada saat itu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, ia menggabungkan semua organisasi kepanduan menjadi satu, yaitu yang biasa kita sebut sekarang sebagai organisasi Pramuka. Jadi, di bawah kepemimpinannya sebagai Kuarnas atau Kuartir Nasional pertama di Pramuka, ia mengembangkan filosofi kepramukaan yang beredar pada nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Karena pengembangannya itu, Pramuka menjadi pendidikan non-formal di Indonesia. Dan ia pada tanggal 14 Agustus itu adalah hari dimana sebagai Hari Pramuka, dan ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, kita ke bagian tersedihnya nih. Jadi, Sri Sultan Hamengkubuwono meninggal pada tanggal 2 Oktober 1988
karena pada saat menjalani perawatan di Amerika Serikat di Washington DC. Nah, karena itu jenazahnya pun dibawa ke Indonesia dan dimakamkan di Astana Giribangun, dekat dengan makam keluarga Soeharto. Nah, dikarenakan pengabdian dan jasanya semasa ia hidup untuk Indonesia, ia pun diberikan gelar pahlawan nasional pada tahun 2003. Jadi, sekian saja biografi mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gimana? Seru banget kan jalan hidupnya? Walaupun ya pada akhirnya semua akan mati. Nah, karena semuanya akan selesai, maka biografi ini pun akan selesai dan akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.